البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dapat beraktivitas meski kita saat ini sedang berada pada situasi pandemi COVID-19. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah siswa-siswi sekalian untuk mengisi absennya terlebih dahulu pada link yang telah Bapak kirimkan pada Google Classroom. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas materi salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Saat ini, kita masuk kepada materi salat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ialah sebagai berikut. Salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, salat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu salat rawatib muakkadah dan salat rawatib ghairu muakkadah. Salat rawatib muakkadah, salat rawatib yang dianjurkan. Adapun yang merupakan salat rawatib muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat rawatib ghairu muakkadah, salat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan salat sunnah rawatib ghairu muakkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang muakkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan, salat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dikerjakan sebelum salat fardu, ba'diyah dikerjakan setelah salat fardu. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Salat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Salat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Salat istikharah. Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan. Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Beberapa salat sunnah berikut boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Adapun salat sunnah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah muakkadah. Salat tarawih bisa dilaksanakan setelah salat isya sampai waktu fajar. Salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah.
Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Sholat duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7 pagi, hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Sholat tasbih. Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Dalam praktik pelaksanaannya, sholat ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Hikmah sholat sunnah. Hikmah melaksanakan sholat sunnah sebagai berikut. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kesempurnaan sholat fardu, menghapuskan dosa serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Sekian penjelasan dari Bapak terkait sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid dan berjamaah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada buku paket dari halaman 65-75. Bapak ada sebuah tugas yang telah dikirimkan linknya pada Google Classroom. Mohon siswa-siswi sekalian untuk dikerjakan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu, dan bermula Allah itu subhanahu, yaitu maha suci ia, wa ta'ala, dan maha tinggi, a'lamu, yang lebih mengetahui. Ingat, kurangi aktivitas di luar rumah, selalu cuci tangan dan menggunakan masker, serta patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.